Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma radina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innalaka min ikhwanika min yusyarikuka fil maskani wal mabiti fahris ala rohati ikhwanika fi masakinihim wa idza jaa waqtun naum fala tus ajhum bil mutala'ati wal mudzakarah atlub lahum minar rohati ma tatlubuhu li nafsik fa idza tala'al fajru wastayqalta li'adai faridatis sholati fa'ayuqidh ikhwanika birifqin wa lutfin wa hafidhu ala sholati fi jama'ati fa inna sholatal jama'ati afdalu min sholati afdhadan. Wahai anakku, jika engkau tinggal bersama beberapa temanmu dalam satu asrama, jaga dirimu jangan sampai meresahkan mereka. Bila waktu istirahat tiba, jangan engkau mengganggu mereka dengan suaramu yang keras dalam membaca dan menghafal pelajaranmu. Belajarlah dengan sopan di asrama, biarkan mereka beristirahat dengan tenang seperti ketika dirimu beristirahat. Bila fajar menyingsing dan engkau telah bangun dari tidurmu, sholat subuhlah, bangunkan teman-temanmu dengan lembut dan sopan. Sholatlah berjamaah karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat seorang diri. Ini dijelaskan manakala kita tinggal di suatu asrama atau di pondok pesantren atau mungkin saat kegiatan pondok Ramadan, nah itu dijaga dirinya sendiri supaya tidak meresahkan teman. Mungkin saat istirahat, nah itu manakala kita belajar, membaca atau menghafal, usahakan itu belajar dengan sopan supaya tidak mengganggu teman yang beristirahat. Sama halnya ketika kita beristirahat, tentunya tidak ingin ada orang yang mengganggu, baik dengan suara ataupun tindakan. Jadi saling menjaga. Kalau kita nikmatnya bagaimana, usahakan orang lain atau teman kita juga merasakan nikmat seperti apa yang kita rasakan. Nah, bila fajar menyingsing, artinya ini waktu subuh, engkau telah bangun dari tidurmu, maka sholat subuhlah. Ajak teman-temanmu dengan lembut, tidak membentak, tidak dengan suara keras yang mengagetkan, tapi dibangunkan dengan sopan. Diajak untuk sholat, bahkan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat seorang diri. Keutamanya itu tingkatkan 27 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah, meskipun hanya 2 orang saja, pahalanya dilipatkan 27 derajat. Keutamaannya melaksanakan 1 dapat 27. Beda kalau sholat sendiri, melaksanakan 1 ya hanya dapat 1. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Jadi dibiasakan sholat jamaah di rumah, di masjid ataupun di mushola. Ya bunayya, idza sta'ana bika ahadu ikhwanika ala amali la yastati'ul qiyama bihi wahdahu fala tabkhal bimusa'adatihi wa iyyaka an tuzhira lahu annaka sahibul fadli alaihi bihadhil musa'adah. Wahai anakku, bila temanmu membutuhkan pertolonganmu, janganlah engkau merasa berat untuk menolongnya. Jauhkan sikap membanggakan dirimu bahwa engkau lebih memiliki keutamaan dari temanmu. Manakala ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita jangan berat untuk menolong. Segera dibiasakan menolong teman, menolong orang lain. Kalaupun teman itu minta tolong, ditolong. Kalau tidak minta tolong,
saat membutuhkan pertolongan itu harus segera kita bantu. Jangan hanya diam saja, dilihat, ditertawakan. Nah, itu tidak baik. Jadi dibiasakan menolong teman meskipun teman itu kelihatannya mampu. Ya, tapi kalau memang terlihat kalian lihat berat, nah teman itu perlu bantuan, segera datang dan tawarkan untuk menolongnya atau langsung ditolong, langsung dibantu. Jadi seseorang itu kalau dibantu itu merasa senang. Jadi itulah ya untuk menolong. Jadi dan dijauhkan sikap membanggakan diri, menganggap diri yang lebih baik, lebih bisa segalanya, tidak membutuhkan bantuan. Jangan seperti itu. Jadi dibiasakan kita hidup harus saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ya, jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat, bekerja sama untuk perbuatan jahat tidak boleh. Ya, yang boleh itu adalah tolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan. Dibiasakan supaya kalau menjadi biasa kita tidak terasa berat untuk menolong pada siapapun. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini berarti hadis Nabi ya. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya itu ibarat suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi orang mukmin, orang yang beriman dengan orang beriman lainnya itu adalah seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau satunya diganggu, yang lainnya juga merasa risih, merasa tidak nyaman. Jadi karena satu bangunan supaya kuat bagaimana? Saling menguatkan dengan cara saling tolong menolong. Nah, itu menguatkan. Jadi jangan sesama orang mukmin membicarakan aib temannya, kemudian mengganggunya atau bahkan membiarkan tidak menolongnya. Jangan seperti itu. Ibarat bangunan itu kuatnya itu kalau saling menguatkan, saling menolong dalam hal apapun ya. Menolong kalau bisa dengan tenaga atau harta ataupun dengan pikiran dengan membantu memecahkan masalahnya. Itu adalah cara kita menolong sama saudara seiman, yaitu sama orang-orang yang beriman. Insyaallah ngaji kita itu semoga dalam ngaji kita selalu dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapat ridho dari Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Insyaallah seperti itu. Mari kita akhiri ngaji kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.